Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak ibu semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Semoga hari ini menjadi hari yang baik, diberi kesehatan ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi prakarya. Perkenalkan dulu, nama ibu Dina Remina. Mungkin sebagian ada yang kenal sama ibu, mungkin sebagian ada yang enggak. Ya, kita perkenalan dulu sebelum kita masuk ke materinya. Oke. Ibu tinggal di perumahan Ataya 1, Blok C4 di Jalan Medan. Kemudian ini nomor WA Ibu, juga nomor handphone, bisa nelpon ataupun bisa WA. Dan ini Instagram, ini Facebook. Jika kamu mau ngefollow, kamu harus DM Ibu dulu biar Ibu tahu kalau itu anak SMP 1 ya. Kemudian Ibu ngajar prakarya di kelas ini dan Ibu juga ngajar IPA di kelas 9. Oke. Untuk prakarya kita ada 2 bab ya. Untuk prakarya selama 1 semester ini kita mempelajari 2 bab ya. Materi pertama itu kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak maksud di sini kita akan mempelajari bahan-bahan yang bersifat lunak yang bisa kita bentuk sehingga menjadi sebuah kerajinan ya, dan memiliki nilai seni, nilai keindahan, manfaatnya juga. Oke, kita kemudian materi kedua itu adalah pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi untuk menjadikan produk pangan setengah jadi. Jadi maksudnya di sini setengah jadi bahan pangan serealia contohnya itu padi-padian ya, gandum, kacang-kacangan seperti almond, kacang mete, kemudian kacang tanah, kedelai, kemudian umbi contohnya singkong itu masuk umbi akar ya, masih ingat pelajaran IPA kalau kamu udah masuk ke materi umbi. Jadi kemudian ada ubi jalar ya, itu juga umbi, keladi ya, keladi itu juga umbi. Kita jadikan sebagai produk pangan setengah jadi. Di sini kita ubah dalam bentuk yang belum menjadi produk ya, misalnya setengah jadi kayak tepung, seperti beras kita ubah menjadi tepung ya, ataupun kacang kedelai kita ubah menjadi tempe. Oke, di materi pertama ini kita kerajinan bahan lunaknya. Di pengambilan nilai pengetahuan itu ada 2 KD yang akan kamu pelajari. KD pertama itu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak ya. Jadi kamu harus tahu dulu tentang apa itu jenis dari bahan lunak, kayak mana sih sifat bahan lunak, seperti apa sih karakternya, dan seperti apa teknik kita mengolahnya ya, bahan lunak tersebut. Jadi bahan lunak itu berbagai macam jenis ya. Ada nanti tanah liat, ada lilin. Jadi nanti kita pelajari jenisnya, sifatnya, dan karakternya serta teknik kita cara mengolahnya ya. Kemudian untuk poin kedua atau 3.2, prinsip perancangan, pembuatan, penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. Jadi nanti kamu juga merancang di sini prinsipnya tuh apa? Kamu harus tahu prinsipnya dulu untuk merancang, membuat dan menyajikannya atau penyajiannya dari bahan lunak tersebut dengan kreativitas kamu. Oke, ini untuk pengetahuan. Berarti di sini 2 ya, berarti 2 kali ulangan nanti nih. Dan kita masuk ke keterampilannya. Oke, juga di keterampilan ada 2 poin. Poin pertama di sini
memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Jadi di sini untuk poin 1, kamu nanti yang memilih jenis bahan apa yang akan kamu kerjakan. Memilih jenis, bahan, dan teknik pengolahan bagaimana yang akan kamu kerjakan itu sesuai dengan eh, potensi bahan lunak yang ada di daerah setempat kamu gitu. Oke, kemudian untuk poin 2, kamu merancang ya. Di sini kamu sudah mulai merancang atau membuat perancangan, kemudian kamu membuat atau mengerjakan dan menyajikan dalam bentuk produk kerajinan yang udah kreatif ataupun yang udah kamu buat sesuai dengan hasil perancangan kamu yang kreatif dan inovatif sesuai potensi di daerah setempat atau di daerah kamu. Berarti poin 2 ini kamu merancang ya, membuat. Kemudian kamu sajikan atau menyajikan dalam bentuk produk kerajinan. Ini kamu akan membuat laporannya, cara kamu bekerja ya. Oke, untuk materi 1 ini prosesnya 3 bulan. Mulai bulan Juli ini kita belajar, berarti Juli, Agustus, September. Berarti 3 bulan September di sini kita melalui proses 3 bulan ini sudah ulangan dua kali, tugasnya 2 kali. Jadi di tugas ini satu kamu membuat model perancangannya, kemudian yang kedua kamu membuat produknya. Oke, kemudian kita baru mid semester. Udah selesai nanti selesai mid semester baru kita masuk ke materi kedua. Nah, materi kedua ini pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Jadi di sini di pengetahuannya ada 2 KD yang kita akan pelajari. Pertama, menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia dan kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman yang ada di wilayah setempat kamu. Jadi sini kita menganalisis dulu. Kita analisis dulu rancangan dan pembuatan penyajiannya, seperti apa sih pengemasannya untuk bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian menjadi makanan ya, yang biasa ataupun minuman yang biasa ada di wilayah setempat ya. Untuk poin 2 atau 3.2, di situ kamu akan menganalisis rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan serealia dan kacang-kacangan serta umbi untuk menjadi produk pangan setengah jadi. Nah, beda ya. Yang di atas tadi kita melihat rancangannya pembuatan dan penyajian untuk pangan serealia ini menjadi bahan makanan dan minuman yang ada di wilayah kita. Yang poin 2 ini untuk menjadi produk setengah jadi. Nah, seperti Ibu bilang tadi yang di awal ya, bahwa produk serealia atau pangan serealia, kacang-kacang umbi kita jadikan setengah jadi seperti tepung, seperti tempe, gitu ya, yang setengah jadi. Oke, ini keterampilannya. Di poin 1, kamu mengolah, menyajikan, mengemas bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dan minuman. Jadi kamu di sini nanti akan praktek ya. Kamu mengolah, menyajikan, dan mengemas secantik mungkin makanan atau minuman yang udah kamu rancang, yang udah kamu buat gitu ya, sebagus mungkin. Nanti kamu akan buat laporan dan foto hasilnya. Oke, untuk poin 2, kita di sini akan mengolah, menyajikan dan mengemas juga bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi yang ada di wilayah kita untuk menjadi bahan setengah jadi. Dan di sini kamu juga akan praktek ya, membuat bahan pangan setengah jadi. Oke. Ini prosesnya akan berlangsung selama 3 bulan. Di situ ada ulangan harian 2 kali, kemudian juga tugasnya juga ada 2 kali atau tugas praktek ya, juga 2 kali. Kemudian baru kita ujian semester.
Oke, selesai materi 2. Udah finish, dan ini contoh bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Nah, ini kita bisa perhatiin. Eh, Nah, ini kita jadi ya, ini perhatikan ya, ini tempe, ini awalnya kacang kedelai, kita jadikan produk setengah jadi yaitu tempe. Jadi kalau produk jadinya seperti apa? Berarti bisa keripik tempe, bisa tempe bacem, bisa tempe mendoan, ya pokoknya udah tinggal kita makan aja yang udah jadi ya. Kemudian ini ada pulut hitam, ini sudah menjadi tepung. Oke, ini belum diolah menjadi makanan, jadi setengah jadinya yaitu tepung pulut hitam. Oke, dan ini mie awalnya dari gandum ya, kemudian diubah menjadi tepung dan dibentuk dalam bentuk mie. Ini belum dimasak, ini belum diolah menjadi pangan yang udah siap saji, belum ya. Dan ini kerupuk, ini biasanya dari tepung singkong ataupun tepung tapioka ya. Ini akan diolah menjadi kerupuk dulu, ini bahan setengah jadi. Dan ini tepung beras, ini awalnya beras, kita ubah menjadi bahan setengah jadi yaitu bentuknya tepung beras. Oke, dan ini kacang, ini belum ada proses penggorengan, belum ada proses untuk bahan jadinya. Oke, sampai di sini. Jika anak-anak ibu kurang paham, bisa bertanya ke WA ataupun bisa kamu chat atau komentar di kolom komentar, dan materi ini akan ibu share ke YouTube ibu. Silakan kamu subscribe apa namanya itu ya, pokoknya itulah ya, kamu ikuti. Kalau misalnya nggak bisa buka YouTube-nya, kamu bisa buka linknya lewat WA. Oke, next time, see you next time. Thank you for watching. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.